Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Andriani, NPM 1921650993. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal internasional dan jurnal nasional. Di sini saya mereview mengenai jurnal inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kenapa saya mereview mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi? Karena inflasi merupakan bagian dari ekonomi moneter dan inflasi juga merupakan suatu masalah ekonomi yang tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Langsung saja pada jurnal yang pertama. Review jurnal yang pertama ini berjudul Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Untuk jurnal yang pertama merupakan jurnal nasional yang ditulis oleh Herman Ardiansyah yang bernama Jurnal Pendidikan Ekonomi atau JP, volume 5, nomor 3, tahun 2017. Untuk jurnal yang pertama ini, menjelaskan bahwa variabel inflasi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal yang dapat meningkatkan inflasi di Indonesia salah satunya dikarenakan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan diikuti oleh meningkatnya harga barang dan jasa di masyarakat. Meningkatnya harga barang dan jasa ini akan menyebabkan tingkat inflasi di Indonesia meningkat. Tingkat harga yang tinggi yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun ini akan membuat produsen mengalami kerugian, sehingga hal tersebut akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian, berdasarkan penelitian ini, bahwasannya variabel inflasi ini berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kekuatan penelitian ini disertai dengan analisis yang sangat jelas dan data yang akurat. Hanya saja pada kelemahannya adalah menggunakan data yang sudah lama. Jadi tidak menggunakan data yang terbaru, apalagi data di saat pandemi seperti sekarang ini. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai review jurnal yang kedua. Review jurnal yang kedua ini merupakan Inflation and Economic Growth. Ditulis oleh Robert G. Barrow. Nama jurnalnya adalah Annals of Economics and Finance. Untuk volume jurnal itu volume 14 nomor 1 halaman 121 sampai dengan 144 pada tahun 2013. Untuk jurnal yang kedua ini menjelaskan bahwa perkiraan efek inflasi terhadap pertumbuhan dan investasi secara signifikan negatif ketika beberapa instrumen yang masuk akal digunakan dalam prosedur statistik. Jadi ada beberapa alasan untuk percaya bahwa hubungan tersebut mencerminkan penyebab dari inflasi jangka panjang yang lebih tinggi hingga penurunan pertumbuhan dan investasi. Harus ditekankan bahwa bukti yang jelas untuk dampak buruk inflasi berasal dari pengalaman inflasi yang tinggi. Besarnya efek juga tidak terlalu besar, misalnya peningkatan tingkat inflasi rata-rata sebesar 10 poin persentase per tahun. Diperkirakan akan menurun tingkat pertumbuhan PDB per kapita real berdampak sebesar 0,2 sampai 0,3 poin persentase per tahun. Untuk subjek penelitian sendiri adalah penelitian ini adalah 100 negara dari tahun 1960 hingga 1990. Rata-rata dan median di seluruh negara dari tingkat inflasi di 3 dekade adalah 1960 sampai dengan 1970, 1970 sampai dengan 1980, dan 1980 sampai dengan 1990. Tingkat inflasi rata-rata adalah 3,3% per tahun. Pada 1960-an ada 117 negara, 10,1%. Pada 170-an ada 112 negara, dan 8,9% pada 1980-an ada sebanyak 115 negara. Nah, untuk pada jurnal yang kedua ini, hasilnya menunjukkan bahwasannya ada 27 kasus inflasi yang melebihi 40% per tahun untuk salah satu periode waktu 1965 sampai dengan 75,
1975 sampai dengan 1985 dan 1985 sampai dengan 1990. Kemudian, inflasi juga akan menghasilkan hubungan positif antara inflasi dan pertumbuhan. Pola ini cenderung muncul jika fluktuasi output terutama didorong oleh guncangan terhadap uang atau permintaan agregat atas barang. Kemungkinan lain adalah bahwa beberapa variabel ketiga yang dihilangkan berkorelasi dengan pertumbuhan dan inflasi. Misalnya, penegakan hak, properti yang lebih baik kemungkinan akan memacu investasi dan pertumbuhan, dan juga kemungkinan akan menyertai pengaturan berbasis aturan di mana otoritas moneter menghasilkan tingkat inflasi rata-rata yang lebih rendah. Idenya adalah bahwa kebijakan moneter yang berkomitmen merupakan penerapan aturan hukum terhadap perilaku otoritas moneter. Beberapa variabel penjelas dalam sistem mencoba untuk menangkap tingkat pemeliharaan aturan hukum. Namun, sejauh langkah-langkah ini tidak sempurna, tingkat inflasi mungkin berbanding terbalik dengan aturan hukum dan dengan demikian muncul sebagai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Koefisien perkiraan pada tingkat inflasi karena itu dapat mencerminkan efek pada pertumbuhan yang tidak ada hubungannya dengan inflasi. Variabel-variabel tersebut adalah yang pertama ada independensi bank sentral, yang kedua adalah inflasi tertinggal, dan yang ketiga adalah status kolonial sebelumnya. Kemudian, adapun pengaruh inflasi terhadap investasi di mana saluran yang memungkinkan inflasi menurunkan pertumbuhan adalah melalui penurunan kecenderungan untuk berinvestasi. Efek ini telah dipertahankan konstan dengan adanya rasio investasi dalam regresi pertumbuhan. Dalam hal rasio investasi, penggunaan instrumen ternyata sangat penting untuk mengisolasi efek negatif inflasi. Untuk kekuatan penelitian ini memiliki kekuatan bahwa peneliti menggunakan analisis yang jelas dan akurat dengan tabel dan data-data, sehingga penelitian ini disertai dengan data. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan yang jelas pada beberapa periode serta negara. Kelemahan penelitian ini memiliki kelemahan bahwa peneliti juga menggunakan data yang lama dan tidak meneliti data terbaru. Kemudian, untuk selanjutnya adalah mengenai review jurnal yang ketiga. Baik, untuk selanjutnya jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga ini berjudul Inflation and Economic Growth. Untuk penulisnya adalah Miguel Szydłowski. Nama jurnalnya Journal of Political Economy. Volume 6, nomor 7, halaman 796 sampai dengan 810. Pada tahun 2016. Untuk jurnal yang ketiga ini meneliti inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Pemerintah meningkatkan tingkat perubahan jumlah uang beredar, maka tingkat akumulasi modal negatif, dan tingkat inflasi yang diharapkan meningkat. Penurunan persediaan modal dan kenaikan tingkat inflasi yang diharapkan merangsang akumulasi modal. Untuk persediaan modal yang cukup rendah dan untuk tingkat inflasi yang diharapkan cukup tinggi, persediaan modal akan mulai tumbuh. Ketika tingkat pertumbuhan dan tingkat inflasi yang diharapkan meningkat, tingkat perubahan harga menurun. Penurunan tingkat perubahan harga dan kenaikan tingkat inflasi yang diharapkan mengurangi kesenjangan awal antara kedua tingkat ini. Dan oleh karena itu, tingkat inflasi yang diharapkan berkurang. Di mana peneliti menganalisis efek dari perubahan tingkat inflasi yang diharapkan pada tingkat perubahannya sendiri. Penurunan tingkat inflasi yang diharapkan, hal-hal lain sama, meningkatkan tingkat perubahannya sendiri. Namun hal-hal lain tidak sama, kenaikan tingkat perubahan, tingkat inflasi yang diharapkan menurunkan tingkat keinginan masyarakat untuk mengumpulkan uang tunai. Dan untuk setiap tingkat perubahan jumlah uang beredar, ini menghasilkan tingkat inflasi aktual yang lebih tinggi. Di sisi lain, karena penurunan tingkat inflasi yang diharapkan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga menurunkan tingkat keinginan masyarakat untuk mengumpulkan uang tunai. Hal itu juga menghasilkan tingkat perubahan harga yang lebih tinggi. Kenaikan tingkat inflasi pada gilirannya meningkatkan tingkat perubahan tingkat yang diharapkan.
Kenaikan tingkat perubahan dalam tingkat yang diharapkan lebih lanjut meningkatkan tingkat aktual dan kemungkinan memiliki percepatan yang menghasilkan sendiri dalam tingkat inflasi sama sekali tidak jauh. Kemudian, untuk pengaruh peningkatan tingkat ekspansi moneternya, bahwasannya setelah pemerintah meningkatkan tingkat perubahan jumlah uang beredar, maka tingkat akumulasi modal negatif dan tingkat inflasi yang diharapkan meningkat. Penurunan persediaan modal dan kenaikan tingkat inflasi yang diharapkan merangsang akumulasi modal sampai untuk persediaan modal yang cukup rendah dan untuk tingkat inflasi yang diharapkan cukup tinggi. Persediaan modal pun akan mulai tumbuh. Ketika tingkat pertumbuhan dan tingkat inflasi yang diharapkan meningkat, tingkat perubahan harga menurun. Untuk kekuatan dan kelemahan penelitian ini adalah kekuatan penelitian ini peneliti menggunakan data-data yang jelas. Kemudian untuk kelemahan penelitian ini kurang jelas dalam hasil dari pertumbuhan ekonominya. Kemudian penelitian ini juga tidak secara spesifik objek penelitiannya. Untuk kesimpulan dari jurnal 1, 2, dan 3, menurut pendapat saya, inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang, di mana investasi, saldo kas real, konsumsi, tabungan, dan lainnya dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang tentunya hal ini dapat mempengaruhi jalur pertumbuhan ekonomi dan juga kinerja ekonomi. Dampak buruk inflasi berasal dari pengalaman inflasi yang tinggi. Besarnya efek juga tidak terlalu besar. Variabel inflasi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.